kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan pagi hari ini kita berjumpa kembali hari Selasa, dan kita siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendahulukan Tuhan,
di dalam segala kehidupan kita, saudara, maka menjadikan hidup ini akan menjadi aman, akan menjadi sukacita, akan menjadi sesuatu yang indah di dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa, saudara? Karena kita sertakan Tuhan dalam hidup ini. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita butuh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Pagi hari ini saya akan berbicara rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum Ayub diberkati dengan berkat yang lebih besar dari apa yang dia miliki, saudara, Ayub mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara, sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Ayub adalah pribadi yang menurut keterangan firman Tuhan berkata, dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia begitu mengasihi keluarga. Pertanyaan yang sederhana, kenapa orang sesaleh Ayub harus mengalami penderitaan yang hebat? Kenapa orang sejujur Ayub harus mengalami penderitaan yang begitu hebat? Saudara, kalau kita perhatikan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penderitaan adalah ujian iman. 1 Petrus pasal pertama ayat 6, 1 Petrus pasal pertama ayat 6 sampai dengan 7. Penderitaan semakin mengukuhkan Ayub sebagai orang yang sungguh-sungguh saleh, karena di dalam penderitaan hebat Ayub tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa penderitaan merupakan cara Allah untuk memberkati kita berlipat kali ganda. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat 10 Ayub pasal 42 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan ini mengungkapkan bahwa penderitaan merupakan cara Allah untuk memberkati kita berlipat kali ganda. Jika hari ini kita sedang ada dalam keadaan penderitaan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena sebagaimana melalui penderitaan Ayub, semakin diberkati Tuhan, kita pun pasti mengalami hal yang sama. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih salah saya? Kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya ketika saya sedang giat-giatnya melayani Tuhan? Kenapa ini harus terjadi terhadap anak-anak saya? Kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub orang yang saleh. Ayub luar biasa. Tetapi sudah, kenapa sesaleh Ayub harus mengalami penderitaan itu? Dua hal yang baru saja saya berikan buat Bapak Ibu, bahwa penderitaan adalah ujian iman. Dan yang kedua, bahwa penderitaan adalah cara Tuhan untuk memberkati kita berlipat kali ganda. Saudara yang kasih Tuhan, ada 4 rahasia yang membuat Ayub mengalami rencana Tuhan yang indah, yang juga kita alami dalam kehidupan ini. Ada 4 rahasia. Yang pertama, kita harus belajar hidup benar di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Ayub pasal 42 ayat yang ke-7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, seorang teman, murkaku menyala terhadap engkau
dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar terhadap aku seperti hambaku Ayub. Yang pertama, saudara, rahasia untuk kita mengalami rencana Tuhan, kita harus belajar hidup benar di mata Tuhan. Karena hidup benar di hadapan Allah, Ayub diberkati berlipat kali ganda, dan masih hidup kurang lebih 140 tahun lagi. Jadi umurnya diperpanjang, saudara. Setelah peristiwa penyakit borok yang menimpanya, itu luar biasa. Saudara, banyak orang jadi kaya tetapi mereka tidak menikmati kekayaannya. Sementara Ayub sangat kaya, namun ia juga diberi umur panjang oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita harus belajar hidup benar. Orang benar adalah manusia biasa yang menyadari diri sebagai orang berdosa dan datang kepada Tuhan untuk dibenarkan. Jadi hidup benar dimulai belajar berkata dengan benar. Inilah rahasia yang pertama, bagaimana kita mengalami rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, saudara, hidup dalam kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu membaca Amsal pasal 22 ayat yang keempat, ayat ini merupakan hidup atas kehidupan Ayub, di mana ia menjadi kaya, terhormat, dan diberi umur panjang oleh Tuhan. Jadi secara sederhana kita didapatkan bahwa rendah hati adalah obat yang manjur untuk menjadi kaya dan terhormat serta panjang umur. Saudara, inilah poin yang kedua supaya kita menikmati rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, belajar hidup dalam kerendahan hati. Dan Lukas pasal 14 ayat 11 katakan, sebab barang siapa meninggikan dia, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itulah kebenaran yang kedua, bagaimana kita menikmati rencana Tuhan. Dan yang ketiga, sudah menjaga kekudusan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat tertarik untuk memakai dan memberkati orang yang hidupnya di dalam kekudusan. Tuhan tidak akan memberkati orang yang hidupnya dalam dosa, karena Allah di dalam naturnya yang kudus tidak akan berkompromi dengan dosa. Ketika hidupmu benar di mata Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan dalam hidup saudara, maka disitulah kita akan menikmati rahasia hidup dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, berjumpa kepada Yesus secara pribadi. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5, firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, luar biasa. Saat kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, maka rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang rindu berjumpa dengan kita. Maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Muka dengan muka, artinya Allah rindu untuk menjumpai kita. Namun apakah kita rindu untuk menjumpai Tuhan? Saya percaya 4 kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadikan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup ini. Bagaimana Ayub diberkati, engkau pun akan diberkati. Satu hal yang kita percaya, meskipun pagi hari saya tidak tahu menjadi masalah, saya tidak tahu menjadi persoalan dalam hidupmu, tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup adalah merupakan ujian, saudara, maka disitulah ada kekuatan iman. Dan disitulah kita akan menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dengan berita pagi hari ini kembali saya mengundang buat Bapak Ibu, ya, di mana melalui program YouTube selama 3 tahun yang sudah saya jalani,
Ternyata itu indah. Di tengah-tengah pandemi, saya pelayanan, saya buka acara YouTube channel saudara, tadinya Instagram. Dan kembali ke YouTube, ini kesaksian sebentar. Ternyata kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kita dengan perkara yang luar biasa. Dan akhirnya dari program Satu Teduh tiap pagi saya diberkati. Sampai akhirnya saya punya pengembalaan Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah suasana pandemi, kita bisa membangun sebuah gereja, yaitu GBI Silorapa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Natal yang kedua di tahun 2023 ini, GBI Silorapa, yang kita laksanakan di Dome Harvest Karawaci tanggal 16 Desember jam 5 sore saudara. Adapun pembicaranya adalah Pendeta Andreas Melkisedek, dan saya akan membawa renungan Natal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu bisa menghadiri ya Natal bersama GBI Silorapa tanggal 16 Desember saudara jam 5 sore di Dome Harvest Karawaci. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu hari ini. Sebagaimana Ayub diberkati, kami pun diberkati. Di tengah-tengah masalah kehidupan kami, di tengah-tengah persoalan hidup yang kami jalani, kami percaya ada rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebagaimana Ayub berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.